Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah telah mempertemukan kita pada kesempatan dan video kali ini dalam mata kuliah hadis ahkam muamalah. InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan membahas pengertian daripada hadis mutawatir, hadis masyhur dan hadis ahad. InsyaAllah juga nanti kita akan menjelaskan apa pengertian hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis maudhu beserta pembahagian-pembahagiannya. Baik, selawat dan salam kita berdoa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan barakah di yaumil akhir nanti, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, silahkan simak video singkat ini. Silahkan fahami dan tolong bagikan dan share kepada yang lain-lain. Dan bagi yang belum menghidupkan tombol lonceng atau subscribe, tolong dihidupkan dan di subscribe agar kita semua mendapatkan informasi terbaru dari kajian seputar hadis dan ilmu hadis dan ilmu agama yang lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis mutawatir, hadis masyhur dan hadis ahad. Karena hadis itu dilihat dari segi kuantitas, dari segi banyak atau sedikitnya perawi, ada 3 pembahagian. Yang pertama, hadis itu hadis mutawatir, hadis masyhur dan hadis ahad. Nah, untuk materi hadis mutawatir, hadis masyhur dan hadis ahad ini sudah ada video khususnya yang membahas rinci tentang pembahasan ini. Baik, namun yang kita bahas pada hari ini adalah pembagian hadis dari segi kualitas. Hadis dilihat dari segi kualitas, dari segi baik dan buruk, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah hadis hasan, hadis sahih yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua adalah hadis sahih, hadis sahih yang pertama, hadis hasan yang kedua, lalu ada hadis dhaif dan hadis maudhu. Baik, pertama kita masuk dulu kepada hadis sahih. Apa yang dikatakan dengan hadis sahih? Hadis sahih seperti yang disampaikan oleh Imam Utsman bin Abdurrahman Asy-Syirazuri, atau yang populer dengan kenalan dengan Ibnu Salah. Beliau mendefinisikan hadis sahih itu dengan al-hadis al-musnad allazi yattasilu isnaduhu. Hadis yang sanad yang ada di dalamnya itu bersambung. Itu syarat yang pertama. Jadi hadis sahih itu sanadnya bersambung. Yang kedua, binaqdil adil, disampaikan oleh perawi yang adil. Ad-dhabit, anil adil dhabit ila muntaha. Yang ketiga, disampaikan juga oleh rawi yang dhabit hafalannya. Itu yang ketiga. Wala yakunu syazan, dan hadis itu tidak syaz. Yang keempat, yang kelima, wala mu'allalan, hadis itu tidak ada ilalnya. Oke, baik.
dari pengertian di atas dapat disimpulkan unsur-unsur dari hadis sahih itu setidaknya ada 5, ya, atau lebih, ya. Yang pertama adalah sanad, rangkaian periwayatnya bersambung. Ya, misalkan yang mengeluarkan hadis itu Bukhari atau Muslim. Nah, dari Bukhari ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, itu bersambung. Seperti itu misalkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seluruh periwayatnya dalam sanad itu bersifat adil. Ya, perawi itu harus adil. Yang ketiga, perawi yang ada dalam sanad itu bersifat dhabit. Ya, sanadnya terhindar dari sas, janggal. Yang kelima, sanadnya terhindar dari cacat. Lalu matan atau redaksi hadis terhindar dari suzus atau kejanggalan. Dan matan juga terhindar dari ilat atau cacat. Oleh karena itu dapat disimpulkan suatu hadis yang tidak memenuhi ketujuh unsur tersebut atau 5 tersebut, ya, hadis yang kualitasnya tidak sahih. Nah, itu pembahasan dikemukakan, ya, oleh para ulama. Baik. Yang pertama dulu kita masuk kepada sanad bersambung. Syarat hadis sahih itu sanadnya bersambung. Apa yang dimaksud dengan sanad bersambung? Ialah terjadi perjawatan langsung dalam hal penyampaian dan penerimaan hadis, mulai dari periwayat yang disandari oleh mukharij sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis itu langsung dari Nabi. Nah, ini yang Pak katakan tadi. Misalkan Imam Bukhari yang belajar hadis ini kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada sahabat Nabi, itu bersambung. Artinya orang ini bertemu, ya, atau semasa atau sezaman, nanti kita bahas. Nah, lalu apa standar sanad itu bersambung? Ya, menurut Imam Bukhari ini dan menurut Imam Muslim ini. Jadi sanad itu bersambung, kata Imam Bukhari, yang pertama adalah terjadi pertemuan al-liqa. Jadi antara guru dengan murid ini bertemu, ya. Bertemu antara periwayat dengan periwayat yang lain yang terdekat dalam sanad, walaupun hanya sekali. Nah, misalkan aku dengar hadis ini dari ini, nah, kita harus bertemu dengan orang itu. Misalkan Anda katakan, saya dulu pernah belajar ke Pak Arif, nah, berarti Anda harus bertemu dengan Pak Arif walaupun satu kali. Nah, itu yang dikatakan ittisal sanad, kata Imam Bukhari. Apa indikasi adanya pertemuan ini? Kata Imam Bukhari, dapat dilihat dari majlis yang diikuti periwayat itu. Apakah ia murid dalam bidang hadis secara khusus atau jamaah saja. Jadi kita tahu bahwa orang ini apa tandanya pernah belajar ke bapak ini. Oh, dia muridnya dulu. Oh, atau dia mahasiswanya dulu. Oh, atau dia pernah hadir di pengajian. Nah, itu namanya bertemu. Nah, kalau menurut Imam Muslim, sanad itu bersambung, ya, dapat dibukti dengan sezaman. Jadi Imam Muslim agak lebih longgar. Sanad itu bersambung atau sezaman itu dibuktikan kalau orang itu semasa. Artinya orang itu sama-sama hidup di masa itu. Nah, kemungkinan dia untuk bertemu itu besar. Ya, itu maksudnya. Ya, inilah yang disebut dengan al-mu'asarah, semasa, sezaman. Nah, antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, dengan syarat dikemukakan oleh periwayat yang siqah. Nah, jadi menurut Imam Muslim, syarat dia itu sanadnya bersambung, ya, orang ini sezaman, dan ada orang yang jujur lain mengatakan kalau orang ini pernah belajar ke sini. Nah, itu maksudnya. Lalu untuk mengetahui bersambung atau tidaknya sanad itu, biasanya ahli hadis menempuh, ya, tata kerja penelitian sebagai berikut. Jadi tidak hanya ngaku-ngaku saja, namun ada penelitian yang dalam. Apakah memang orang ini bersambung sanadnya atau tidak? Yang pertama, dicatat semua nama periwayat yang ada dalam sanad itu, lalu diteliti. Si A ini benar nih belajar kepada si B. Apa buktinya? Oh iya, dia lahir tahun sekian, dia hidup semasa dengan itu, bahkan sezaman, mungkin bertemu. Itu mempelajari riwayat hidup masing-masing, dipelajari juga riwayat hidup itu. Si A ini lahir kapan, si B ini meninggal kapan, ada nggak kemungkinan untuk bertemu? Ya, diteliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan riwayat yang terdekat dengan sanadnya. Nah, apa kata-kata yang dia gunakan? Misalkan haddasani, telah menceritakan kepadaku guruku, haddasana, telah menceritakan kepada kami, akhbarona, contohnya kan.
dengan maksud untuk mengetahui apakah antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu dapat hubungan kesezamanan pada masa hidupnya. Ya. Guru atau murid dalam riwayatan hadis, apakah setiap riwayat dalam sanad itu dikenal sebagai orang yang adil dan dhabit, serta suka untuk penyembunyian cacat. Nah, itu gunanya. Jadi suatu sanad barulah dapat dinyatakan bersambung apabila, ini ya, satu, seluruh riwayat dalam sanad itu benar-benar thiqah, adil dan dhabit. Jadi sanad itu bersambung apabila sanad dari bawah, misalkan dari Imam Bukhari sampai kepada sahabat, ya harus benar-benar thiqah, jadi dapat dipercaya, adil dan dhabit ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, antara masing-masing periwayat dengan periwayat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah ya. Itu namanya tahammul wal ada dalam ilmu hadis. Oke, baik. Yang kedua, syarat hadis sahih itu bersifat adil. Nah, apa yang dikatakan adil? Memiliki moralitas agama yang baik, agamanya baik. Dikata adil itu berasal dari kata al-adl, atau al-adl itu merupakan masdar dari kata adalah, ya'dilu adlan. Ya, secara bahasa adil itu banyak memiliki arti, antara lain keadilan, ada pertengahan, atau lurus, atau condong kepada kebenaran. Oke, baik. Terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan al-adl. Namun demikian dapat dinyatakan butir-butir syarat yang ditetapkan sebagai unsur periwayatan hadis itu ialah, jadi apa yang dikatakan adil itu? Para ulama ada yang mendefinisikan. Yang pertama, dinu wa husnu khuluqihi, agamanya dan baik akhlaknya, wa salima minal fasq, dan selamat daripada kefasikan dan sesuatu yang menjatuhkan harkat martabat dan harga dirinya. Atau juga mengatakan ayyakuna musliman balighan akilan, adil itu orang yang muslim, yang baligh, yang berakal ya, saliman minal fusuq, selamat daripada fasik, dan selamat juga dari jatuh dan rendahnya muruahnya. Nah, itu yang dikatakan adil. Jadi butir-butir perawi itu adil. Satu, Islam. Yang kedua, mukallaf, baligh dan berakal ya. Dia orang gila, anak-anak ya, itu tidak mukallaf, melaksanakan ketentuan agama ya. Indikatornya adalah tidak berbuat dosa besar ya, tidak pernah buat dosa besar, menjauhi dosa kecil, istiqomah ya, konsisten dalam beragamaan. Yang keempat, memelihara muru'ah. Indikatornya adalah tidak membuat berita bohong, tidak melakukan perbuatan hina, dan memiliki rasa malu. Nah, itu adil itu. Baik. Nah, bagaimana cara kita menetapkan seseorang itu adil? Ya. Dari mana kita tahu? Yang pertama, popularitas keutamaan periwayatan di kalangan ahli hadis. Di ahli hadis sudah mengenal perawi ini adil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penelitian dari para kritikus periwayat hadis. Ya, penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis. Nah, yang ketiga, penerapan kaidah al-jarh wa ta'dil. Nah, itulah cara untuk menetapkan perawi itu adil atau tidak. Jadi penetapan keadilan periwayat diperlukan kesaksian daripada ulama, dalam hal ini ulama ahli kritik periwayat. Baik. Yang ketiga, syarat hadis itu sahih adalah dhabit. Dhabit itu memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni. Apa indikatornya? Satu, memahami dengan baik riwayat yang diterimanya. Dia faham riwayatnya itu. Disampaikan oleh orang hadis ini, dia faham sekali. Disampaikan ini, tetapi yang difahami yang lain, itu bukan dhabit namanya. Hafal dengan baik riwayat yang diterimanya. Disampaikan dengan baik, lalu dihafalnya dengan baik. Lalu mampu dengan baik menyampaikan riwayat itu kepada siapa saja. Jadi ada 3 indikator perawi itu dhabit. Yang satu, dia fahami informasi yang datang, diajarkan oleh gurunya, ini dia faham. Itu dia hafal, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Itu dhabit namanya. Bagaimana cara kita menetapkan perawi itu dhabit? Satu, melalui kesaksian ulama, itu istishhad namanya. Yang kedua, memperhatikan kesesuaian riwayat dengan riwayat perawi yang telah dikenal kedhabitannya. Nah, ya. Ada istilah-istilah seputar dhabit yang perlu diperhatikan. Yang pertama namanya dhabit sadran. Ya. Hafalannya itu dhabit. Ya. Apa maksudnya? Ya, hafalan, dia hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya. Dia hafal hadis yang diterimanya dengan sempurna. Lalu mampu pula menyampaikan
hadis itu dengan baik pada orang lain. Itu namanya dhabit syatran. Ada juga dhabit tamdhab, dhabitnya plus, ya, lebih mantap lagi. Di samping dia memiliki dua syarat tadi, ada syarat tambahan, dia fahami dengan baik hadis yang dihafalnya. Ya. Di samping dihafal dengan sempurna, mampu menyampaikan, lalu dia memahami dengan baik hadis yang dihafalnya. Ada nanti dhabit kitaban, ya, dia memiliki catatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, periwayat memahami dengan baik tulisan hadis dalam kitabnya, sehingga apabila ada kesalahan di dalamnya, ia tahu persis letak kesalahannya. Hal ini berguna bagi proses penyampaian dan penerimaan hadis secara al-qira' ala syekh dan ijazah. Jadi kalau dia ingin minta ijazah dan segala macam, dia bisa baca catatannya ini kepada guru, dan lalu guru mencek nanti apakah betul atau salah. Ya. Kenapa penting dhabit perawi itu? Satu, sulit mempercayai periwayat yang menyampaikan hadis secara lisan yang ia tidak menghafal hadis. Nah, ini bagaimana mungkin kita percaya kepada seseorang yang menyampaikan hadis sementara dia tidak hafal hadis. Yang kedua, sulit mempercayai periwayat yang menyampaikan hadis secara tertulis yang ia sendiri tidak memahami catatan hadisnya. Periwayat yang faham, hafal, dan mampu menyampaikan riwayat hadis lebih dapat dipercayai ketimbang periwayat yang hanya mampu menghafal dan menyampaikan saja. Baik. Yang keempat, syarat hadis sahih itu terhindar dari suzuz, janggal. Ya, kata suz atau sas adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang siqah, namun bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak riwayat yang siqah, atau riwayat yang lebih siqah. Jadi sus itu atau syazaz itu artinya janggal. Maksudnya perawi ini dia orangnya adil, perawi ini orangnya siqah, dapat dipercaya, tapi hadis yang disampaikannya ini bertentangan dengan hadis yang disampaikan oleh orang siqah, tapi banyak. Dia sendiri siqah, tapi ada orang lain yang banyak siqah, berbeda hadisnya, tentu yang lain lebih kuat. Atau orang ini terpercaya, namun hadisnya bertentangan dengan orang yang jauh lebih terpercaya daripada dia. Itu namanya janggal atau susus. Apa kemungkinan sas ini? Apa penyebabnya? Yang pertama, hadis itu memiliki lebih dari satu sanad mungkin. Ya, yang kedua, seluruh riwayatnya siqah. Matan atau sanadnya ada yang bertentangan. Yang ketiga, jadi hadis sas itu disebabkan oleh kesendirian periwayat dalam sanad hafal. Ya. Jadi sas itu bukan berarti sendiri saja dia meriwayatkan hadis itu atau farad mutlak. Atau bukan berarti periwayat itu tidak siqah. Nah, itu maksudnya. Dari mana kita tahu hadis itu ada syaz? Yang pertama, dihimpun dan dibandingkan semua sanad. Dihimpun semua sanad. Dihimpun ini yang mengandung matan hadis yang pokok masalah sama. Nanti ketahuan, oh dia beda sendiri, misalkan. Lalu teliti kualitas para periwayat di seluruh sanad. Lalu diteliti satu-satu perawi itu diteliti. Yang kedua, seluruh periwayat siqah dan ada seorang periwayat yang sanadnya menyalahi sanad yang lainnya. Nah, itu di antara peracara ya. Oke, baik. Yang kelima, syarat hadis sahih itu adalah terhindar dari ilat. Apa yang dikatakan ilat? Cacat yang tersembunyi. Ya, ilat adalah sebab tersembunyi ya, yang dapat merusak kualitas hadis, sehingga hadis yang ada pada lahirnya berkualitas sahih menjadi tidak sahih atau dhaif. Itu kata Ibnu Salah. Apa acuan dalam penelitian ilat? Satu, hafalan hadis yang banyak, pemahaman yang baik, terhindar dari hadis-hadis tersebut, ya. Pengetahuan yang luas tentang hadis dan ilmu hadis. Adapun cara penelitian menurut Ali Al-Madini dan Khatib Al-Baghdadi adalah dengan dihimpun juga semua sanad yang berkaitan dengan hadis, lalu diteliti seluruh rangkaian dan kualitas periwayatnya. Nah, itu caranya. Oke, keberadaan syaz dan ilat pada hadis itu sulit diketahui. Jadi syaz dan ilat itu tidak mudah diketahui oleh orang sembarangan, kecuali oleh ulama yang benar-benar mendalami pengetahuan hadis dan telah terbiasa meneliti kualitas hadis. Nah, ini disebabkan oleh keduanya terdapat dalam sanad yang tampak sahih. Ya, karena tampak-tampaknya hadisnya sahih-sahih saja. Ya, bahkan periwayatnya bersifat siqah malahan, dan sanadnya tempat bersambung. Hanya dapat diketahui melalui penelitian yang mendalam dengan jalan membandingkan berbagai sanad dan matan. Ya, oke. Menurut sebagian para ulama, ya,
penelitian sas hadis lebih sulit ketimbang ilat. Sebab belum ada ulama hadis yang menyusun kitab khusus mengenai sas tersebut. Ya. Sementara ulama menyusun kitab ilat telah ada, walaupun jumlahnya tidak banyak. Oke, baik. Oleh karena itu Abdul Rahman Al-Mahdi mengatakan untuk mengetahui ilat hadis itu dibutuhkan intuisi atau ilham. Kriteria orangnya adalah siapa yang pantas mengkaji itu atau menetapkan seseorang itu berilat atau sas. Yang pertama, orang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, memiliki hadis yang dihafalnya, memahami hadis yang dihafalnya, ya, mendalami pengetahuan tentang berbagai tingkat kedabitan, ahli di bidang sanad dan matan. Ya. Lalu apa sih macam-macam hadis sahih? Hadis sahih itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, ya, ada dua bentuknya. Hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Ya, hadis sahih li zatihi itu adalah hadis yang keadaannya sendiri telah memenuhi sepenuhnya kelima syarat tersebut. Jadi li zatihi itu maksudnya hadis yang sahih karena zatnya. Memang syarat yang 5 itu dia sudah punya. Nah, itu hadis sahih li zatihi namanya. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, al-muslim man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang muslim itu selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya. Dan orang yang hijrah itu orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah darinya. Yang kedua, ada namanya hadis sahih li ghairi. Adalah hadis yang diantara periwayatnya kurang hafal atau kurang dhabit, tetapi mereka masih dikenal sebagai periwayat yang jujur. Ya, hafalannya kurang sedikit mungkin, atau kedhabitannya kurang, tapi dia masih dikenal dengan rawi yang jujur, hingga derajatnya dinilai hasan. Namun ia memiliki jalur sanad lain, tapi ada jalur sanad yang lain, ya, yang serupa atau lebih kuat malah dari dia, maka hadis itu tertutupi kekurangannya atau terangkat. Itu namanya hadis sahih li ghairihi. Contohnya hadis Sunan At-Tirmizi, laula anna syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ya, inda kulli shalah, tentang bersiwak itu. Lalu martabat hadis sahih, hadis yang berstatus as-sahul asanid, sanad-sanad yang lebih sahih, seperti riwayat Malik yang berasal dari Nafi dan Ibnu Umar. Itu namanya as-sahul asanid, sanad yang paling sah, ya, seperti Imam Malik yang berasal daripada Nafi dan dari Ibnu Umar. Ada hadis sahih yang telah disepakati sanadnya oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, ya. Kalau ada muttafaqun alaihi, Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat memasukkan hadis ini ke dalam kitabnya, ya, dari guru yang sama, itu muttafaqun alaih. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sendiri, sedangkan Muslim tidak meriwayatkannya. Nah, itu dinamakan dengan infirad bihi Al-Bukhari. Ada hadis sahih yang diriwayatkan hanya oleh Muslim, Bukhari tidak, itu namanya infirada bihi Muslim. Ya. Ada hadis sahih yang diriwayatkan menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ada hadis sahih yang diriwayatkan menurut syarat Bukhari dan Muslim, sementara kedua-duanya tidak meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya. Ini dinamakan dengan sahih ala syarat Al-Bukhari wa Muslim. Ada juga hadis sahih yang diriwayatkan menurut syarat Al-Bukhari saja, sementara ia tidak meriwayatkannya. Sahih ala syarat Al-Bukhari. Ada sahih yang diriwayatkan di atas syarat Imam Muslim saja, dan dia tidak meriwayatkan. Ini sahih ala syarat Muslim. Banyak, ya. Dan ada sahih yang diriwayatkan tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Oke, baik. Yang selanjutnya ada hadis hasan. Apa hadis hasan? Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang dabit, tidak terdapat dalamnya sas dan kejanggalan dan cacat. Jadi sebenarnya hadis sahih hasan ini sama, tapi bedanya adalah rawinya agak kurang dabit saja dibandingkan dengan hadis sahih. Itu hadis hasan. Dengan demikian sebenarnya hadis hasan serupa, memang sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya di bidang hafalan yang kurang sedikit saja dibandingkan dengan hadis sahih. Apa macam-macam hadis hasan? Sama dengan hadis sahih. Hadis hasan li zatihi, hadis hasan li ghairihi. Memang hasan karena dirinya. Hasan li ghairihi, hasan karena yang lain. Karena dia terangkat oleh banyaknya perawi atau jalur riwayat yang lain. Itu hadis hasan li ghairihi. Ada
Ada juga istilahnya hadis hasan sahih. Menurut Ibnu Salah, istilah At-Tirmizi ini memiliki dua kemungkinan. Jadi misalnya Imam Tirmizi banyak memakai haza hadisun hasanun sahihun. Apa maknanya? Yang pertama, berarti hadis ini mempunyai dua sanad. Sanad pertama nilainya hasan, dan sanad yang kedua nilainya sahih. Satu. Kemungkinan yang kedua, hasan adalah dalam arti bahasa, sedangkan sahih adalah dalam arti istilah. Ya. Tafsiran kemungkinan pertama Ibnu Salah ini dikritik oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, karena menurutnya dalam kitab Sunan At-Tirmizi ada beberapa hadis yang dinyatakan dengan haza hadisun hasanun sahihun la na'rif illa min hazal wujuh, misalkan illa min hazal wajah. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara kata hasan sahih itu ada huruf penghubung yang dibuang, yaitu au muqaddarah, artinya atau. Maknanya jadi ini hadis hasan atau hadis sahih, jadi seperti itu kira-kira. Baik, kita tinggalkan ya, karena ini panjang juga pembahasan tentang ini. Nah, itu selesai tentang hadis sahih hasan. Baik. Ini dulu pembahasan kita tentang hadis hasan, tentang hadis sahih dan hadis hasan. Insyaallah kita akan bahas nanti di video selanjutnya tentang hadis dhaif. Baik, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Ya, bermohon kita kepada Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal soleh dan amal jariah bagi kita bersama nanti. Ya, mohon Bapak sampaikan kepada semuanya, tolong sampaikan, tolong di like dan share video ini kepada yang lain, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapatkan pahala jariah. Dan bagi yang belum menghidupkan tombol lonceng, tolong hidupkan tombol lonceng dan tolong di subscribe ya. Baik, ini dulu pertemuan kita tentang hadis sahih dan hadis hasan. Baik, insyaallah nanti kita akan bahas dengan hadis dhaif. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.